Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku? Semoga kita masih sehat-sehat dan senantiasa diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu, khususnya di masa pandemi seperti sekarang ini. Tapi sebelumnya saya mau kasih apresiasi yang sebesar-besarnya buat anak-anakku sekalian yang masih menyimak dengan baik video pembelajaran kali ini, entah itu yang menyaksikan via media Zoom ataupun YouTube ataupun yang lainnya. Karena ketika kalian menyaksikan ini, maka kalian masih menunjukkan bahwa kalian punya semangat belajar yang baik. Karena namanya belajar di rumah dan tidak di kelas, kan banyak godaannya, lebih banyak mungkin ya. Ada yang lebih milih main game atau yang lainnya. Tapi karena kalian masih mau dan masih semangat untuk menyimak video pembelajaran dan mengikuti proses pembelajaran meskipun dengan cara daring, makanya saya berikan apresiasi yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu yang kalian dapatkan itu bisa membawa berkah. Baik anak-anak sekalian, kali ini saya Pak Syukron ya akan membahas terkait dengan materi yang mungkin jarang kalian dengar atau pernah dengar cuma sekilas-sekilas saja begitu ya. Nah, materi ini adalah seputar persamaan gender. Ada dua sebenarnya, satu lagi tentang materi tentang egaliter. Nah, mungkin ada yang pernah dengar tentang persamaan gender. Kalau ada yang belum tahu, maka persamaan gender ini bisa diartikan begini. Gender itu apa sih sebenarnya? Gender itu adalah ya namanya manusia, itu kan gendernya ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Memang secara gender berbeda. Nah, karena perbedaan ini seperti yang kalian ketahui, memang laki-laki sama perempuan jadi berbeda. Nah, di tengah-tengah perbedaan yang ada, baik perbedaan secara fisik, perbedaan secara psikologis, perbedaan secara tugas dan kewajiban, ataupun bahkan perbedaan yang ada dalam hal konteks agama sekalipun, maka di sana ada satu titik di mana mereka itu disamakan. Nah, kira-kira seperti apa? Nah, oleh karenanya kita coba bahas secara global ya terlebih dahulu. Coba kita buka surat An-Nahl ayat 97. Di sini Allah mengatakan, "Man 'amila sholihan ya min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Nah, artinya apa? Allah mengatakan di dalam surat An-Nahl tadi ayat 97, barang siapa mengerjakan amal soleh dan dia beriman, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, ini poinnya, baik laki-laki ataupun perempuan beramal soleh, maka apa yang ia dapatkan? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan mereka kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrohum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan berikan pahala ya sebagaimana amalan yang mereka perbuat. Nah, ini poinnya, anak-anakku sekalian, bahwa kemudian di samping perbedaan gender yang nyata adanya antara laki-laki dan perempuan, ternyata di dalam beramal soleh Allah memberikan kita kesempatan yang sama. Laki-laki dan perempuan sama-sama sholat, sama-sama beramal soleh, sama-sama sedekah, sama-sama belajar menuntut ilmu. Itu kan pahala juga. Maka pahalanya sama, tidak dibeda-bedakan. Nah, gini kalian akan bertanya, Pak, misalkan laki-laki itu kan sholatnya wajib di masjid. Katanya sholat di masjid pahalanya lebih banyak karena berjamaah 27 derajat begitu kan. Sedangkan perempuan kan katanya sholatnya lebih bagus di rumah.
Berarti yang laki-laki lebih afdol dong gitu kan. Tenang, Allah itu maha adil. Ketika Allah kemudian membedakan hukum sholat jamaah bagi perempuan dan laki-laki, maka Allah lah yang akan memberikan pahala yang juga sesuai dengan pembedaan tersebut. Artinya di sini kesempatan pahalanya di mata Allah sama, meskipun teknis pelaksanaannya sedikit berbeda. Contoh lagi misalkan, seorang perempuan atau seorang laki-laki dengan segala perbedaannya, maka di mata Allah sama selama mereka itu bertakwa kepada Allah. Jadi bukan berarti kemudian ada yang mengatakan misalkan, oh, laki-laki itu lebih jago, lebih segalanya daripada perempuan. Nah, cuma misalkan itu kan secara fisik, oke, kita bisa berkata demikian. Tapi seandainya si perempuan ini yang dianggap oleh laki-laki lebih lemah, lebih ya pokoknya nggak lebih jago daripada laki-laki, tapi ternyata si perempuan ini dia lebih ibadahnya lebih bagus, akhlaknya lebih bagus, yang secara bahasa besarnya ketakwaannya lebih bagus, maka itu lebih mulia di mata Allah daripada laki-laki tadi yang misalkan dia jarang sholat, ya kan, kalau disuruh belajar malah main game terus, misalkan begitu ya. Nah, artinya apa? Allah menyamakan kesempatannya selama mereka bertakwa. Kalau ada salah satunya yang kemudian tingkat ketakwaannya lebih tinggi, yaitu yang membuat lebih tinggi itu ketakwaannya, bukan secara fisik ataupun penciptaannya. Jadi bisa dipahami di sini ya, bahwa memang berbeda laki-laki dan perempuan, tapi perbedaan itu tidak menjadikan kesempatan mereka dalam beramal soleh itu berbeda. Sama, pahala yang Allah berikan pun sama, ya kan? Kecuali memang dalam hal-hal tertentu yang itu secara sunnatullah, tabiatnya memang ada hal-hal tertentu yang Allah khususkan untuk laki-laki, dan ada hal-hal tertentu yang Allah khususkan untuk perempuan. Itu beda cerita, ya kan? Misalkan Nabi nggak ada yang perempuan, ya memang Nabi Allah khususkan untuk para lelaki. Tapi melahirkan Allah khususkan untuk perempuan. Masa ada laki-laki yang melahirkan? Nah, itu kan sunatullah. Tapi dalam kesempatan amal soleh, kesempatan menaikkan ketakwaan, dalam hal-hal keseharian, Allah berikan kesempatan untuk sama. Contoh lain misalkan, Allah mengatakan di dalam surat An-Nisa ayat 32, Allah berfirman, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dhukum ala ba'dhin lirrijali nasibum mimma iktasabu walinnisa'i nasibum mimma iktasabna was'alu fadlihi innallaha kana bikulli syai'in alima. Nah, ini penting juga. Apa artinya? Dan janganlah kamu mengandai-andaikan apa yang sudah Allah berikan kelebihan satu sama lain antara yang laki-laki dan perempuan. Jadi jangan merasa, wah enak ya jadi perempuan, jadi kalau sebulan sekali, seminggu itu nggak usah sholat. Atau yang perempuan juga sawang sinawang ke yang laki-laki, enak ya di laki-laki, nggak melahirkan, nggak hamil dan lain sebagainya. Nggak usah. Karena ketika kita sudah ditakdirkan Allah untuk menjadi laki-laki, yaitu kita syukuri dan kita jalani dengan baik. Jangan pengen jadi perempuan, dan jangan iri juga. Yang perempuan juga begitu. Ketika kalian sudah ditakdirkan menjadi seorang perempuan, yaitu dijalani dengan baik, dinikmati, jangan iri sama laki-laki, dan juga jangan jadi laki-laki juga. Jadi jangan sampai kemudian tertukar ya, yang cowok pengen jadi cewek akhirnya meskipun cowok tapi dia pakai rok, pakai lipstick, yang cewek karena pengen jadi cowok mentang-mentang tomboy akhirnya dia tampilannya kayak cowok. Ya itu tidak boleh. Bahkan dalam sebuah hadis itu termasuk orang-orang yang kemudian dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena menyerupai lawan jenis. Itu tidak boleh. Nah, sehingga apa? Kata Allah di sini, lirijali nasibum mimma iktasabu. Laki-laki akan mendapat pahala dan balasan dari Allah, keutamaan dari Allah sebagaimana sunatullah yang Allah ciptakan untuk mereka, dan apa yang mereka upayakan selama di dunia ini. Begitu juga bukan perempuan. Perempuan akan mendapatkan apa yang mereka upayakan selama mereka hidup di dunia ini. Was'alullaha min fadlih, dan mohonlah kepada Allah karunia-Nya, sungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, jadi nada ayatnya masih sama, yang artinya bahwa antara laki-laki dan perempuan dalam hal kita beramal soleh, meskipun berbeda secara fisik, tapi
sama-sama sholat, sama-sama dapat pahala, sama-sama punya kesempatan untuk meraih derajat tertinggi di mata Allah Subhanahu wa taala, sama-sama berhak meminta dan mengharap untuk dimasukkan ke surga Firdaus kelak di yaumul hisab. Sama-sama berhak untuk kemudian menjadi sukses baik di dunia dan di akhirat. Sama-sama berhak untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada untuk hal-hal tadi itu yang berhak siapa? Ya yang berusaha. Jadi bukan dilihat dari gendernya apa dia, laki-laki atau perempuan. Nah itu dari segi agama. Lalu kemudian kalau dari segi kehidupan dunia, kira-kira seperti apa? Misalkan Pak, biasanya ada yang kalau orang mau menjadi jabatan tertentu atau menjadi profesi tertentu itu harus laki-laki, nggak bisa perempuan. Nah ini konteksnya sekarang konteks dunia. Lalu bagaimana sebenarnya persamaan gender dalam konteks duniawi ini? Apakah kemudian seperti persamaan gender yang digaungkan oleh para feminis barat, feminis di luar Islam, di mana laki-laki sama perempuan itu sama secara mutlak, total, tidak ada bedanya? Tentu Islam tidak melihat demikian. Karena Islam menyamakan laki-laki dan perempuan itu secara proporsional, bukan secara apple to apple. Karena kalau kita samakan secara apple to apple, tentu akan berbeda, ya kan? Laki-laki dan perempuan, bahkan kamu pun nggak akan ketukar, ya kan? Allah menciptakan Adam dan Hawa, bukan? Yang jelas-jelas Hawa itu perempuan, Adam laki-laki, kan? Bukan Adam dan Joko atau Hawa dan Fatimah, tapi memang dibedakan. Nah, kemudian Islam ini menyamakan secara proporsional. Dalam arti begini, seorang perempuan silakan berkarir, tapi catatannya tanpa kemudian ia meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang perempuan. Seorang laki-laki pun demikian, silakan lakukan apapun selama itu adalah hal kebaikan, tanpa kemudian meninggalkan tanggung jawabnya dia sebagai seorang laki-laki. Seorang perempuan boleh belajar, silahkan. Seorang perempuan boleh kemudian berkarir, silahkan. Seorang perempuan bahkan dalam konteks fikih tertentu, ada ijtihad ulama yang membolehkan untuk dia kemudian juga ikut berkompetisi dalam dunia politik misalnya. Monggo saja, ya kan? Selama dia tidak kemudian menghilangkan atau melupakan kewajibannya sebagai seorang perempuan. Artinya begini, sederhananya, ketika seorang perempuan itu sebagai bupati sekalipun, sebagai presiden sekalipun, tapi harapannya dia jangan lupa bahwa kamu adalah seorang perempuan. Kamu punya tugas keperempuananmu itu apa? Sebagai istri, sebagai ibu dari anak-anak, dan lain sebagainya. Seorang suami pun demikian. Tugasnya sebagai seorang memimpin keluarganya, mencari nafkah, dan lain sebagainya. Sehingga ketika persamaan gender ini diberlakukan secara proporsional, sesuai dengan tabiat ataupun sesuai dengan penciptaan Allah, insya Allah kesamaan ini justru akan membawa harmoni yang baik bagi keseharian kita, ya kan? Jadi tidak memaksakan. Kalau kita misalkan anggap bahwa harus sama, ya akan lucu nanti kan. Misalkan seorang perempuan ketika di kendaraan umum, kereta atau bis misalkan, kalau disamakan umum kan berarti ya jangan ada istilah ladies first begitu kan. Karena ya mereka mintanya sama. Berarti kalau ada laki-laki duduk, perempuannya berdiri, ya so what, harusnya tidak masalah. Tapi kan ternyata tidak begitu. Kita tetap ingin memuliakan bahwa perempuan itu memang secara fisik tidak sekuat laki-laki, ya kan? Tidak setangguh laki-laki. Sehingga ketika dalam kendaraan umum seperti itu, orang sering mendahulukan perempuan untuk duduk, ya, daripada laki-laki yang duduk. Itu kan salah satu juga adab dalam Islam. Sehingga inilah yang dimau oleh Islam, bahwa menyamakan laki-laki dan perempuan itu secara proporsional, sesuai dengan penciptaannya, sehingga tidak memaksakan seorang perempuan itu dengan segala keterbatasannya untuk ikut standarnya laki-laki, dan yang laki-laki juga tidak dipaksa untuk ikut standarnya perempuan. Masing-masing berjalan beriringan sesuai dengan kodrat penciptaannya masing-masing. Nah, itu materi yang pertama tentang persamaan gender. Kemudian setelah ini akan kita susul dengan materi egaliter. Oke Pak, cut sih. Baik. Sekarang kita masuk pada materi yang lanjutan daripada yang tadi, yaitu materi kedua. Kalau tadi kita sudah bahas tentang persamaan gender, ketika kita lihat dari sudut pandang Islam itu bagaimana, maka sekarang kita coba bergeser ke
sebelahnya tentang egaliter. Apa sih egaliter itu? Egaliter itu ya kesetaraan. Apa yang disetarakan? Kalau tadi kita bahas gender antara laki-laki dan perempuan, maka egaliter di sini, kesetaraan yang di sini itu lebih daripada soal gender. Bisa menyangkut soal kesamaan dalam segala aspek dan jenjang ataupun strata di kehidupan manusia. Sederhananya begini anak-anak, bahwa kita tahu bahwa di masyarakat ketika kita sebagai manusia pasti ada orang yang misalkan secara suku, orang Eropa itu orangnya putih, tinggi gitu kan, mancung-mancung gitu. Orang Afrika orangnya mungkin hitam gitu. Orang Asia mungkin lebih kecil daripada postur orang Eropa, namun dengan warna yang lebih banyak. Karena orang Asia ada yang Cina, ada yang Melayu, ada yang Arab dan lain sebagainya. Nah, ini berbeda ya kan. Yang sering kali ketika orang kemudian merasa bahwa orang Eropa kulit putih merasa mereka lebih ganteng daripada yang lain, sehingga mereka sering mengolok-olok ras lain, akhirnya sering menjadi istilah rasis. Dalam arti menyudutkan ras lain karena dia merasa lebih unggul daripada ras yang dia olok-olok ini, ya kan? Yang sering kemudian seperti yang tempo hari lalu sempat menghebohkan Amerika dan menjadi isu yang sangat panas ketika orang kulit putih Amerika mengolok-olok orang kulit hitam dari Afrika, sehingga terjadilah chaos ataupun konflik di Amerika sana. Nah, ini adalah contoh nyata ketika manusia memang tidak bisa untuk berperilaku yang menyetarakan manusia yang satu dengan manusia yang lain tanpa pandang bulu, tanpa pandang warna kulit. Nah, itu contoh saja. Itu belum kita masuk dalam perbedaan agama. Kita tahu sendiri agama ada Kristen, ada Yahudi, ada Islam, Hindu, Buddha, Konghucu dan lain sebagainya. Yang ketika kita kemudian juga tidak bisa berperilaku yang egaliter, menghargai agama lain dan lain sebagainya, sehingga pecah juga konflik antar agama, konflik yang dasarnya karena perbedaan agama. Tentu ini juga tidak kita inginkan. Belum lagi misalkan dalam hal yang lebih sederhana dan lebih dekat dengan kita, misalkan di tengah masyarakat pasti kita akan temui ada orang yang memang secara strata sosial tinggi, seorang pejabat, seorang dia sebagai bupati, sebagai gubernur, atau jabatan-jabatan tertentu. Atau orang yang memang secara ekonomi kaya, juragan, sehingga secara strata sosialnya dia tinggi. Tapi banyak juga orang yang ya biasa-biasa saja, dia bukan pejabat, dia juga bukan orang kaya. Nah, seringkali di masyarakat kita temui bahwa ini menjadi pembeda, gitu kan. Kadang-kadang dalam pelayanan misalkan, orang yang pejabat atau orang yang kaya semacam lebih diprioritaskan, lebih dihormati. Sementara orang yang biasa saja kadang-kadang kurang dihargai, gitu kan. Kadang-kadang kita ke rumah sakit saja begitu kan. Kita ke rumah sakit menggunakan kartu semacam kartu jaminan kesehatan begitu. Apalagi kelasnya kelas 3 itu kadang-kadang kayak seperti kurang dihargai begitu kan. Kalau kita belum mau mati belum ditangani, guyonannya begitu. Tapi ketika orang yang datang itu memang orang yang punya strata sosial tinggi, punya jabatan tinggi, biasanya akan sangat cepat sekali untuk kemudian dan sangat sopan sekali. Nah, ini kan karena apa? Ini juga contoh karena ketika orang tidak mampu untuk menyamakan manusia yang satu dengan manusia yang lain tanpa memandang kelas sosial, tanpa memandang kekayaan, tanpa memandang agama, akan muncul begitu, dibedakan. Ya, ini tentu tidak baik dan ini tidak boleh. Karena apa? Kita kembalikan kepada Islam misalkan. Bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 213, "Kana nasu ummatan wahidatan faba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin." Sungguhnya umat manusia itu pada dasarnya umat yang satu. Kemudian Allah kirimkan para nabi, ya kan, yang memberikan kabar gembira berupa surga dan juga mengingatkan akan neraka. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi yahkumu bainan nas, dan kemudian Allah juga turunkan kepada mereka kitab suci untuk menjadi pedoman bagi mereka, untuk menjadi sumber hukum bagi mereka.
fi makhtalafu fi, terhadap apa yang memang mereka perselisihkan. Wa makhtalafa fihi ilal ladzina utuhu min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu baghyan bainahum, dan mereka tidak berselisih pendapat. Nah, mari kita coba lihat juga apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhor qaumum min qaumin. Nah, ini penting. Wahai orang-orang yang beriman, ya, ini Allah ngajak bicaranya orang-orang yang punya iman. Jadi kalau misalkan ada masalah di iman kita, kadang-kadang agak jadi susah karena kadang nggak connect, karena di sini Allah bincangnya sama yang iman. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang punya keimanan baik. Apa kata Allah? La yaskhor qaumun min qaumin. Jangan kamu mengolok-olok salah satu orang, mengolok-olok orang lain. Suatu golongan mengolok-olok golongan yang lain. Nah, itu kata Allah. Asa ayyakunu khairam minhum. Karena bisa jadi orang yang kamu olok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok, gitu kan. Golongan yang mengolok-olok golongan lain, bisa jadi golongan lain itu lebih bagus daripada golongan yang mengolok-olok, ya kan. Asa ayyakuna khairam minhun, ya kan. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakuna khairam minhun. Begitu juga seorang perempuan, jangan saling mengolok-olok perempuan lainnya. Karena bisa jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Dan jangan pula kamu saling mencela dirimu sendiri, dan jangan pula kamu memberikan lakop-lakop kepada orang lain. Lakop itu apa? Lakop itu julukan, ya kan? Jadi jangan suka mencela, ya kan? Apalagi memberikan julukan yang jelek, gitu kan. Misalkan temanmu sendiri satu kelas itu kan, namanya Muhammad Abdullah, atau misalkan namanya Bambang atau siapa, kamu panggilnya misalkan sopo Gudel, atau panggilannya yang emang apalagi rasis, misalkan mentang-mentang dia punya tompel, kamu panggil temanmu itu tompel. Ini jelas bertentangan dengan apa yang kemudian Allah firmankan, dan ini tidak boleh, dan hukumnya dosa. Apalagi kalau orang yang kemudian kita berikan lakop atau julukan atau panggilan jelek tadi itu tidak ikhlas, wah itu urusannya panjang, gitu kan. Karena bisa kita bawa sampai hari kiamat kelak. Makanya sering saya katakan bahwa ketika kita punya dosa, tapi itu langsung sama Allah. Misalkan kamu tidak sholat, ketika kamu tidak sholat, dosa, iya, tapi dosamu itu urusannya langsung sama Allah, ya kan. Ketika kamu bertaubat minta ampun sama Allah, bisa Allah ampuni dengan mudah karena Allah Maha Pengampun, ya kan. Tapi ingat, ketika kita kemudian punya dosa yang hubungannya itu segitiga, dosa sama Allah iya, tapi dosa sama manusia juga iya. Contohnya tadi, kita ngejek teman kita ngasih julukan yang jelek buat teman kita, dan teman kita tidak ikhlas, tidak ridho. Maka apa? Selama orang tersebut belum memaafkan kita, maka dosa itu tidak akan Allah ampuni, dan itu akan dibawa ke hari kiamat kelak. Dan ketika yaumul hisab, justru itu yang akan memberikan kebangkrutan bagi kita, karena pahala kita akan tersedot ke orang tersebut. Kalau kita tidak punya pahala lagi, dosanya orang tersebut dikasihkan ke kita. Ini namanya bangkrut. Seperti yang di hadis Nabi SAW. Nah, bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman, wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Dan itu adalah seburuk-buruk panggilan, ya. Dan dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Dan saya pikir ini adalah materi yang sangat penting bagi kita, karena mau tidak mau di sekolah, di keseharian kita, mungkin kita erat dengan bullying, dan ini masuk kategori ini. Bullying adalah bagaimana kemudian kita mengolok-olok orang lain, merendahkan orang lain, menjelekkan orang lain, memberikan umpatan-umpatan kepada orang lain yang orang itu tidak akan suka dan tidak akan rela, sehingga kita berdosa dan tertawa di atas penderitaan orang lain. Ya, itu yang sederhananya. Dalam konteks yang lebih besar, ya tentu tadi, ketika terjadi perang suku, perang agama, ya ini kan karena orang-orang tadi, kembali ke topik kita, tidak mampu untuk memanusiakan manusia, tidak mampu untuk menyetarakan bahwa manusia ini sama. Mau kaya, mau miskin, mau ganteng, mau jelek, mau orang kulit putih, kulit hitam, manusia itu sama. Yang membedakan manusia di mata Tuhan itu apa? Ketakwaannya aja, tidak lebih dari itu. Makanya jangan pernah sombong dengan kekayaannya, jangan pernah sombong dengan misalkan parasnya, jangan pernah sombong dengan saya ini masih darah biru gitu kan, atau keturunannya siapa, anak pejabat. Jangan pernah sombong, nggak ada gunanya gitu kan.
Karena yang membuat seorang itu derajatnya tinggi di mata Allah bukan itu, bukan jabatan, bukan uang, tapi ketakwaan. Bagaimana kemudian ketakwaan kita pada Allah itu yang membuat kita berharga tinggi, bernilai tinggi, memiliki derajat yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga anak-anakku sekalian, dari poin ini adalah pelajaran yang berharga. Termasuk ketika kalian nanti kerja di dunia industri, ini akan sangat berharga. Kenapa? Karena kemudian kalian di dunia industri, ketika kalian pahami betul bagaimana kita memanusiakan manusia, menyamaratakan dan bersikap egaliter, kalian akan mampu menginduk atau bergabung di industri itu dengan baik. Karena ketika kalian di industri, kalian paham. Ada teman kalian yang berbeda, kalian lebih menghormati. Ada ketika kalian jadi pimpinan, ada anak buah kalian yang mungkin berbeda, kalian akan lebih bisa menghargai. Artinya di posisi apapun di dunia industri, kamu akan bisa saling menghargai. Karena apa? Karena kita berangkat dari makhluk yang sama, yaitu manusia. Sekaya apapun kamu makannya tetap satu piring, ya kan? Seganteng apapun kamu, yang kamu keluarkan ketika BAB tetaplah itu. Gitu. Jadi tidak ada yang membuat kita pantas untuk bersombong ataupun kemudian merendahkan orang lain. Dan catatannya itu tadi, bahwa ketika kita mampu untuk menghargai orang lain, memanusiakan orang lain, dan memandang manusia itu sama, yang membedakan hanyalah ketakwaannya saja di mata Allah, maka insya Allah kita akan menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Ketika kita hidup di masyarakat pun akan baik. Ketika kita di dunia industri pun kita akan mampu melakukan upaya-upaya ataupun usaha-usaha di lingkungan industri itu juga dengan sebaik mungkin. Baik, mungkin itu dulu untuk materinya.